Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sudah sekian lama tidak bikin video, dan pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit pengetahuan yang saya tahu mengenai editing foto. Bagaimana caranya membuat foto teman-teman menjadi moodnya menjadi clean, bright and airy. Oke, stay tune di sini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Adobe Lightroom, dan di sini saya menggunakan Adobe Lightroom yang klasik. Ini nggak tahu versi berapa karena saya asal download aja. Oke. Sekarang kita akan lihat, ini adalah foto yang saya ambil beberapa waktu lalu ketika saya diberi kesempatan untuk meliput atau mendokumentasikan wedding dari seseorang. Dan di sini saya menggunakan Fujifilm X-T20 dengan lensa kit. Ini adalah lensanya, lensa kit. Teman-teman bisa lihat di sini, ini masih ngaco banget. Focal lengthnya di 29,5. Harusnya apa ya? Pas gitu di 35 gitu, atau kalau lensa kit di 16 atau di 50 ya. Karena kondisinya kurang memungkinkan, jadi saya zoom untuk mendapatkan komposisi yang seperti ada di foto. Lalu ISO-nya di sini saya pakai 1000. Kenapa? Karena saya ingin mengejar dynamic range. Dynamic range di Fujifilm X-T20 itu yang 400 ya, yang paling tingginya 400. Kenapa pakai 1000? Karena dynamic range 400 bisa dicapai ketika ISO-nya itu 800 minimal. Nah, jadi saya pakai ISO-nya di atas 800, yaitu 1000. Dan kenapa 1000? Karena focal lengthnya itu 29,5 yang menyebabkan aperture-nya jadi naik 4,7 ya. Oke, tapi bisa teman-teman lihat ya, ini kayaknya agak-agak bokeh. Kenapa? Karena objeknya itu saya minta maju beberapa langkah supaya belakangnya itu bisa dapat blurnya. Oke ya, teman-teman bisa lihat di sini metadatanya 1/80 itu shutter speed, karena kalau di bawah itu saya akan goyang tangannya, shaky gitu, jadi gambarnya kurang begitu tajam ya. Saya rasa ini cukup ya. Nah, untuk mendapatkan foto yang bright dan clean atau bright and airy, itu teman-teman minimal itu harus melakukan kompensasi pada metering minimal di angka +1 ya, sama kayak pakai S-Log lah, minimal +1 gitu. Jadi untuk mendapatkan efek dreamy seperti ini ya. Sebenarnya kalau dilihat sekilas ini sih oke. Sebenarnya kalau dilihat sekilas ini sih oke aja ya, gambarnya nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kita zoom dikit, dia masih tajam, nggak ada noise. Tapi beberapa ada yang clipping sih memang nih. Tapi kan kalau untuk dicetak nggak akan ketahuan ya, ataupun ketika diposting juga masih enak gitu warnanya. Oke, itu sedikit tentang histogram yang ada di sini ya. Jadi pertama itu harus dikompensasi minimal +1 lah, atau di bawah +1 juga boleh. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan si shadownya ini bisa aman gitu. Jadi kan teman-teman lihat ya, ini shadownya aman banget. Dan kenapa backgroundnya ini begini? Karena memang backdropnya itu nggak dikasih diffuser warna hitam, jadi ya matahari ketembak langsung aja gitu. Jadi kesannya kayaknya overexposure, padahal kalau dilihat di sini nggak terlalu clipping ya. Oke, hal yang pertama ketika ingin mendapatkan mood yang bright and airy dan juga clean, ini teman-teman biasanya saya ya harus mengkoreksi white balance. Padahal di sini saya juga udah di setting kameranya white balance oke aja sih, tapi ketika pas dilihat di PC ternyata agak kuning. Nah, kita bisa lihat di histogramnya, ternyata warna birunya ini over, tapi overnya di white. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini kemungkinan si warna birunya ini masuk ke putih di sini, jadi putihnya agak sedikit biru. Coba kita tambahkan sedikit ya si white balance nya itu. Nah, bener kan, dia birunya bergeser. Nah, jadi clipping dia. Oke, untuk white balance ini mungkin nggak masalah. Tinnya akan saya geser ke magenta dikit
supaya warna skin tone-nya agak-agak kemerahan gitu. Lalu kita masuk ke exposure-nya aman sih, highlight-nya kita matiin dulu, terus kontrasnya turunin dikit biar agak sedikit bukan ngelebur ya, nggak terlalu, nah ini kan kontras banget kan, nggak terlalu tajam gitu, sedikit aja karena kita akan membuat black and airy. Untuk white ini harus diturunin karena si highlightnya turun, kalau enggak dia akan begini ya, over banget, itu nggak enak. Dan kalau misalnya ada highlight di skin tone ini, di warna kulit ini, dia kurang banget gitu. Untuk black oke, shadow nggak mungkin diangkat lagi karena shadownya udah dapet sih bagi saya. Biar agak tajam sebenarnya enak diturunin sih. Oke, shadow aja paling segini. Oke, paling segini ya, ini udah oke. Terus kita ke tone curve nya buat 3 titik mid tone, geser mid tone, highlight, dan juga di shadow nya. Oke, mid tone saya akan geser ke atas sedikit karena ini akan membuat warnanya lebih clean. Kemudian highlight kita naikin dikit aja biar dia dekat ke white highlightnya. Oke, dan shadownya biar agak tajam kita turunin ya, lihat enaknya ya, seenaknya aja. Oke, segini udah cukup, sip. Kemudian ini kita lihat ya, warna putihnya itu kayaknya agak bebayang biru ya. Kita pakai apa nih, white balance selector. Nah, kelihatan kan dia putihnya bukan benar-benar putih, tapi biru ini. Kelihatan banget. Oke, dan selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita matikan warna birunya di HSL. Nah, ini semua ya, ini blue aja. Blue, cukup blue. Saturasi mati semua. Nah, kita lihat luminance-nya juga agak diturunin ya, supaya nggak terlalu kelihatan birunya. Itu agak hitam sih sebenarnya kalau dimatiin. Kalau gini kan nggak mungkin ya, mungkin terangin agak sedikit diturunkan. Oke, kita lihat lagi pakai white balance selector. Nah, warna putihnya udah putih nih, sip, aman. Kemudian untuk di HSL nya biasanya saya akan menaikkan warna dari skin tone, yaitu orange dan merah, tapi ada sedikit unsur kuning sih. Tapi kalau dilihat di sini merah dan orange sih di skin tone nya. Oke, orange untuk saya saturasi kita naikin. Oke, luminance nya kita naikin tapi jangan terlalu banyak. Kemudian merahnya kita naikin. Luminance kita naikin biar agak rona-rona merah di pipinya kelihatan ya. Oke, kemudian tadi saya lihat bahkan yang pengaruh itu warna kuning ternyata dari si skin tone ini. Oke, ini cukup ya, sip. Kita balik lagi ke basic ya, gak apa-apa ya, saya naik turun basic, tone curve, HSL gitu ya, karena biasanya saya nggak berurutan sih, harus misalnya kayak tadi dari white balance, oh agak biru, ya udah birunya matiin terus balik lagi gitu. Jadi nggak sekalian dibenerin di akhir ya, jadi ya harus langsung saya benerin gitu. Oke, kemudian kita lihat tekstur di sini aman nggak ya teksturnya. Ternyata aman sih, kalau kita naikin dikit dia gitu ya, jangan. Nah, clarity-nya biar agak dreamy mungkin di angka 30, terlalu over ternyata 23 kayaknya, atau oke. Nah, ini clarity kita lawan pakai di haze. Oh, kebanyakan. Ya, segini cukup.
Untuk vibrance tentu saja agak diturunin dikit. Oke, saturasinya agak naikin, vibrance agak turun. Oke, jadi skin tone-nya aman ya. Biasanya sih saya selalu melawan vibrance dan saturasi ya. Kalau saturasi saya naikin, vibrance saya turunin ya. Jadi biar si skin tone-nya agak naik gitu. Tapi yang di luar skin tone ini nih, warna-warna di luar skin tone itu turun, pudar gitu. Jadi kalau saturasi kita naikin, dia akan naikin seluruh warna ya. Kayak gini naikin ya ngejreng semua gitu. Tadi berapa ya? 11. Kalau skin tone kan dia memang menurunkan kadar dari warna atau kepekatan warna, tapi untuk skin tone itu hanya beberapa persen aja, nggak semua. Jadi skin tone itu tetap aman walaupun kita turunin. Ini kayaknya udah agak enak sih. Nggak enak tadi 21. Dah ini aja. Oke. Kemudian kayaknya udah cocok ya. Menurut layar saya udah cocok ya. Karena layar saya juga layar murah sih. Jadi patokannya tetap di ini aja, histogram. Kalau ininya udah bener, histogramnya udah di grading juga enak. Kalau color grading midtones-nya enggak sih, biasanya saya hanya shadow dan highlight. Kalau highlight ke biru, shadownya agak kuning gitu. Kalau shadownya kuning berarti highlightnya biru gitu aja, supaya dia dapat cahaya netral. Tapi ini udah cukup sih. Gua highlightnya kasih ke kuning, dia enggak lah, nggak cocok. Oke, sip. Untuk terakhir biasanya saya ke detail. Sharpeningnya kita cari tekstur apa ya, tekstur kulit pipi. Nah ini biasanya nih daerah hidung sini, kita coba naikin segini. Nah terus kita pencet ALT untuk maskingnya. Ini enggak semua ya, karena biasanya saya hanya fokus kepada area yang nih, kayak ini kan area ada yang putih ada yang hitam. Kalau yang putih itu dia yang ditajamkan, kalau yang hitam itu dia tidak kena efek sharpening, tidak ditajamkan. Biasanya saya nggak semua gitu, karena nanti biasanya diposting di Instagram nggak tahu kenapa agak pecah gitu, kayak teksturnya kayak garis-garis gitu. Biasanya saya akan fokus di mata. Nah kalau matanya, kalau bisa sih nggak semuanya ya, hanya sedikit mata dan sedikit area pipi dan hidung. Segini cukup lah. Oke. Sip, tapi saya lihat ini kayaknya masih agak kuning ya. Mungkin di basicnya white balance boleh turunin dikit. Oke, ya segini cukup, min 4. Tadi ke detail ya. Kemudian di noise reduction kita lihat di sini. Ini sih nggak ada patokan pasti ya. Saya pasti nyoba-nyoba, nggak mau terlalu kasar begini. Walaupun memang tadi sudah di sharpening, dia akan menajamkan tekstur-tekstur di muka. Tapi kadang-kadang di sini suka ada noise ya. Makanya kita naikin sedikit. Nah ini 38, dan detailnya kalau semakin kanan itu 100, dia nggak akan ada efeknya. Kalau semakin kiri dia efeknya semua. Nah, jadi kira-kira aja. Biasanya saya di angka 25 atau 30. Oke, noise reduction kurangin dikit karena teksturnya terlalu halus banget. Oke, segini cukup. Kemudian yang terakhir kita ke, tadi terakhir ya. Enggak, ini masih ada lagi efek biasanya. Kita pakai post crop vignetting. Biasanya saya akan geser ke arah kanan, biasanya akan putih ya. Ini kan nggak kelihatan ya, teman-teman bisa pakai LT aja. Oh enggak, ini belum. Amount ini sekitar 21. Nah, midpoint sini kita pakai LT biar kelihatan si midpointnya ada di mana. Nah, segini ya. Oke, kalau untuk roundnessnya saya nggak mau terlalu bulat, jadi agak mau buatnya agak lonjong. Nah, kalau teman-teman nggak pencet ALT begini doang efeknya, tapi teman-teman pencetin ALT dia kelihatan segini. Terus pencet ALT lagi ke feeder biar lebih halus. Kalau ke kiri dia
kelihatan bulat begini, kalau ke kanan dia akan halus. Oke, mau naikin dikit ya, biar dia sebenarnya nggak terlalu kelihatan ada efek vignette, tapi sebenarnya kita tambahin gitu. Oke, ini kena nih si midpointnya, agak digeser lagi, kita lihat pakai ALT. Jadi ada efek-efek dreamy. Oke, ini kayaknya terlalu saturasi ya. Geser dikit sini. -4 terlalu pucat. Oke, 7 kayaknya cukup. Clarity-nya kita kurangin dikit. Oke. Sip. Jadi intinya apa ya, sedikit ilmu yang saya punya, saya akan buat tutorial seperti ini ya. Ini juga hasil ngulik-ngulik sih sebenarnya. Jadi intinya sih pada saat foto teman-teman harus minimal pas, jangan over, jangan juga under. Dan teman-teman tahu tujuan teman-teman foto itu mau dibawa kemana, mau dibawa ke bright, dibawa ke clean. Kalau clean pastiin nggak ada noise, cahaya cukup. Kalau dibawa ke bright and airy pastiin ya meteringnya nggak di 0. Dan kalau ditanya, ini saya pakai metering apa, spot metering atau multi, nah di sini balik lagi, kalau misalnya pencahayaannya kontras seperti ini nih, tajam seperti ini saya pakainya di center metering, center wake. Jadi dia di rata tengah atau di spot juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia cahaya di belakangnya nggak terlalu nggak terlalu apa namanya keras gitu, nggak backlight lah ya bahasanya, ke multi nggak masalah. Yang penting dibantu dengan flash. Kalau mau nggak dibantu dengan flash, yang penting bukaannya F-nya harus besar. Jadi seenggaknya untuk cahaya yang masuk itu jauh lebih banyak gitu. Jadi balik lagi kondisi ya, kalau pakai metering entah pakai center ataupun pakai spot gitu ya. Jadi kalau pakai spot itu nanti belakangnya diabaikan. Jadi hanya fokus di area fokusnya di mana gitu. Kalau center wake dia akan imbang gitu di tengah-tengah gitu. Ya, oke, mungkin saya akan buat tutorial lagi mengenai metering. Kalau perlu boleh komen ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini sharing yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Apabila bermanfaat boleh di-share dan boleh juga di komen. Kalau misalnya teman-teman bilang itu mah emang kameranya udah bagus hasil jepretannya, memang harus begitu. Post processing hanya di akhir, bukan untuk menyulap foto yang jelek jadi bagus. Bisa, tapi effortnya harus tinggi, dan minimal teman-teman fotonya juga harus benar. Oke, dan jangan lupa di subscribe ya. Dan akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.